Maedo, Mister Yuga des. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sebulan yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil. Bagi kalian yang belum tahu, bisa lihat videonya, linknya ada di atas sini. Juga saya sertakan linknya di description box di bawah. Cukup parah juga kecelakaannya karena biaya perbaikannya cukup mahal. Itu habis 600.000 yen. Itu untuk memperbaiki pintu mobil yang telah dirusak atau ditabrak mobil yang nabrak saya. Karena biaya perbaikan lebih mahal daripada harga mobil itu sendiri, jadi pihak asuransi menawarkan bagaimana kalau mobil saya yang rusak itu diganti dengan uang. Sebagai gantinya bisa beli mobil yang baru dengan harga mobil saya yang rusak ini. Mobil saya yang rusak ini memang saya beli seharga 300.000 yen, tetapi sebenarnya nilai dari mobil saya ini sebesar 550.000 yen. Itu sekitar 60 jutaan rupiah lah kalau dirupiahkan ya. Jadi karena biaya perbaikan lebih besar daripada harga mobil, saya minta pihak asuransi menggantikan mobil saya dengan uang. Sebagai gantinya saya beli mobil baru. Setelah sebulan saya cari-cari mobil baru dengan bantuan teman saya yang kerja di bengkel mobil yang saya sudah langganan lebih atau kurang lebih selama 8 tahun. Akhirnya saya temukan teman saya yang sebenarnya menemukan mobil yang cukup bagus meskipun nggak baru, second. Nggak ada mobil baru di Jepang yang seharga 550.000 yen atau dirupiahkan sekitar 60 juta rupiah, nggak ada. Yang ada mobil second. Karena uang asuransi udah turun 550.000 yen, jadi saya beli mobil itu. Penasaran mobil apa yang saya beli? Bisa kalian tebak mobil apa yang saya beli dengan komen di kolom komentar. Tentu saja bila saya sudah beli mobil akan mereview mobil apa yang saya beli. Penggantinya Subaru Stella kesayangan saya. Untuk sementara saya menggunakan rental mobil yang disediakan oleh pihak asuransi dan tentu saja teman saya di bengkel itu yang menyediakan layanan rental mobil. Saya menggunakan Daihatsu Tanto selama sebulan ini. Ya lumayan bagus lah, bisa dilihat ya. Daihatsu Tanto ini termasuk jenis mobil Keiji Dosa, mobil di bawah 600 cc. Saya juga penasaran di Indonesia ada nggak ya mobil yang silindernya di bawah 600 cc. Saya dengar-dengarnya nggak ada soalnya. Ada apa nggak ya? Maklum saya sudah lama nggak tinggal di Indonesia, jadi nggak seberapa detail mengenai mobil-mobil di Indonesia. Jadi dalemannya Daihatsu Tanto itu seperti ini. Teman saya menawarkan sih mobil ini, gimana kalau kamu beli? Tapi saya menolaknya. Kenapa? Karena mobil ini kilometernya udah 150.000 kilometer lebih. Di Jepang kalau kilometernya udah mencapai 200.000 kilometer itu udah termasuk mobil usang dan wajib ganti. Tinggal 50.000 kilometer lagi, jadi ya saya pikir-pikir kembali lah untuk membeli mobil ini. Enaknya sih mobil ini ya lumayan besar juga, bisa dibilang minivan, mobil box, cocok untuk keluarga dengan pintu slide door. Pintunya bukan pintu biasa, melainkan pintu slide. Tapi saya rasa kurang cocok buat saya. Kenapa? Karena saya menggunakan mobil ini hanya untuk pergi dan pulang kerja. Untuk mobil keluarga tentu saja istri saya yang menggunakannya, yaitu mobil Toyota Alphard. Kalau kemana-mana, kalau bepergian, kami menggunakan Alphard. Biaya rental mobil ini ditanggung asuransi per harinya 3.000 yen. Karena saya sudah sebulan, habisnya sekitar 150.000 yen. Kemarin barusan saja datang itunya, kwitansinya di kota pos. Bisa kalian lihat. 135.000 yen. Ini semuanya ditanggung oleh asuransi. Karena biaya asuransi yang saya bayar tiap bulan itu sudah termasuk biaya rental mobil bila terjadi kecelakaan. Ya itulah bagusnya asuransi Jepang. Tiap bulan bayar, tentu saja bila terjadi apa-apa atau kecelakaan, semuanya ditanggung asuransi, termasuk mobil baru, rental mobil, pengacara, semuanya ditanggung asuransi. Kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, termasuk biaya dokter atau rumah sakit. Kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, 0 yen. Ini saya aja tiap minggunya pergi ke rumah sakit, meskipun nggak sakit ya. Tiap minggu 3 kali ke rumah sakit untuk cek badan, ya direhabilitasi pakai listrik badanku ini supaya otot-ototnya kendor semua, nggak sakit semua. Padahal nggak sakit apa-apa. Tapi harus dilakukan. Kenapa? Supaya uang asuransinya turun. Rugi dong kalau kecelakaan, uang asuransi dipakai atau nggak dipakai, pada akhirnya uang asuransinya akan naik. Kenapa naik? Ya karena kecelakaan. Asuransi mulai bulan depan akan naik. Asuransi mobil aja loh ya. Dan tentu saja Tokyo atau level dari asuransi itu akan turun. Di Jepang tiap tahun kalau kita tidak mengalami kecelakaan, itu
Tokyo atau levelnya bakalan naik terus. Biaya asuransi yang kita bayar itu juga akan semakin turun bila tidak mengalami kecelakaan. Tapi bila terjadi kecelakaan, mulai bulan depan bakalan naik dan levelnya turun. Ya seperti itulah cara kerja asuransi mobil di Jepang. Aku nggak tahu bagaimana cara kerja asuransi mobil di Indonesia. Apakah seperti di Jepang atau enggak? Aku juga pengen tahu. Silahkan kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Itu aja sih pengalaman saya mengenai kecelakaan mobil di Jepang dan yang saya alami. Ya asuransi membayar semuanya, mobil, biaya rumah sakit, dokter, dan biaya rental mobil. Kalau perlu pengacara juga bakal dibayar oleh pihak asuransi. Saya tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Saya juga segera ingin menaiki mobil baru saya nih. Ayo tebak mobil apa yang akan saya naiki sebagai pengganti mobil Subaru Stella yang kecelakaan. Mobil apa? Ayo. Jangan lupa ya tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya Mr. Iga. Thanks for watching and see you on my next video. Ciao.